Jakarta, mari kita ramaikan Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa kali ini bersama podcast tentunya KPU Bantul dan juga Prodi Ilmu Komunikasi. Kita akan ngobrolin atau bincang-bincang bersama nih ya pendengar dan juga para teman pemilih serta warga Bantul sekitarnya. Kita akan ngobrolin tentang pesta demokrasi hajatan gitu ya di tanggal 27 November 2024 yaitu Pilkada serentak pemilihan Bupati dan juga Wakil Bupati di Kabupaten Bantul. Hadir di studio Sugeng Rawuh, selamat datang kepada yang kami hormati Ibu Wuri Rahmawati MSc sebagai Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Bantul. Assalamualaikum Bu Wuri. Waalaikumsalam, baik Kak. Ya. Apa kabar hari ini? Sehat Bu Wuri? Alhamdulillah, kabar sehat. Ya, baik. Nampaknya sumringah dan kayaknya nggak pernah capek untuk selalu memberikan sosialisasi terkait Pilkada Bantul ini ya Bu. Resepnya apa sih selalu bahagia gitu Bu? Ya, menikmati dan menjadikan apapun yang dilakukan itu niatannya ibadah. Betul, menyejukkan sekali ya. Oke, teman pemilih dimanapun Anda berada dan juga seluruh warga Bantul dan juga sekitarnya, kita juga bisa melihat bahwa Bantul Wilujeng menjadi tagline dan juga tema yaitu Gayuh Rahayu Projo Taman Sari. Leres nggih Bu Wuri nggih di pemilihan atau Pilkada Bantul tahun ini ya, betul ya. Dan dengan semangat Winasis lumantar panjenengan sedoyo gitu ya kita semuanya untuk kesuksesan pemilu, peran semua pihak untuk Pilkada Bantul ini sendiri. Baik, ngobrolin tentang Pilkada serentak Bu Wuri, boleh dong kenapa sih penting kita hari ini membahas tentang Pilkada serentak Bantul? Ya, jadi Pilkada serentak 2024 ini menjadi satu pesta demokrasi. Betul. Untuk seluruh warga negara Indonesia di semua wilayah di Indonesia begitu hanya kemudian karena ini sifatnya daerah, maka pilkada ini adalah memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, atau wali kota dan wakil wali kota. Betul. Ini penting untuk kita ketahui bersama karena ini adalah satu pesta demokrasi untuk menghadirkan pemimpin di wilayah kita masing-masing. Kalau saya bicara di sini maka wilayahnya Bantul. Betul begitu sekali, ya. Jadi untuk menghadirkan pemimpin Bantul 5 tahun yang akan datang, maka kita semua sebagai warga Bantul, khususnya yang ber-KTP Bantul, penting untuk mengetahui kapan waktu pelaksanaannya, kemudian siapa yang nanti akan menjadi calon, bagaimana supaya bisa mendapatkan hak pilih dan seterusnya begitu. Baik. Kira-kira seperti itu, baik. Menegaskan juga nih untuk para pemilih, teman pemilih dan juga warga Bantul sekitarnya, pelaksanaan kapan Pilkada ini boleh ditegaskan lagi Bu untuk menjadi pengingat bagi kita semuanya. Iya, baik, terima kasih. Jadi warga Bantul khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya karena ini dilakukan secara serentak. Betul. Untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul akan dilaksanakan pada hari Rabu, pasarannya Rabu Pon Mbak Eka. Rabu Pon. Tanggalnya 27 November 2024. Dan itu insya Allah nanti biasanya ini karena ini di lembaga pendidikan diliburkan gitu secara nasional, nanti menjadi libur nasional supaya warga masyarakat bisa menggunakan hak pilihnya secara leluasa pada hari tersebut. Betul, namanya saja juga pesta demokrasi ya Bu Wuri ya, hajatan besar negara dan salah satunya adalah estafet kepemimpinan di tingkat kabupaten yaitu Bupati atau Wakil Bupati Bantul. Baik, tahapan yang sekarang atau sedang berjalan ini apa saja Bu Wuri, boleh kita disampaikan atau di-share agar kita menjadi paham, silahkan Ibu. Ya baik, jadi untuk tahapan yang saat ini sedang berjalan yaitu tahapan penyusunan dan pemutakhiran daftar pemilih, di mana untuk hari ini sedang berjalan namanya coklit atau pencocokan data dan penelitian data pemilih begitu. Nah, coklit ini merupakan satu kegiatan untuk mencocokkan antara data pemilih yang kami terima dari Kemendagri melalui KPU RI, kemudian ke KPU Provinsi dan kami terima di kabupaten, dengan data kependudukan yang dimiliki oleh setiap warga Bantul. Baik. Sehingga kami punya yang namanya petugas Pantarlih yang itu bertugas datang dari rumah ke rumah untuk melakukan coklit, yaitu
meminta nanti ya kepada pemilih di setiap keluarga itu dokumen administrasi kependudukan, bisa berupa KTP, KK, atau identitas kependudukan digital, IKD ya sekarang istilahnya ya. Nah itu sebagai bukti yang nanti akan kami cocokkan dengan data pemilih yang sudah dipegang oleh Pantarlih. Mengingat juga di Bantul itu kan ada 17 kapanewon ya Bu ya, atau kecamatan gitu ya, dan juga ada 75 kelurahan gitu ya. Ternyata Pantarlihnya juga banyak ya Bu ya, tim dari kabupaten. Kami ada 2.847 Pantarlih. Mantap. Yang itu bertugas di 1.484 TPS Kabupaten Bantul. Luar biasa ya antusiasme dari Pantarlih juga untuk memberikan kontribusi. Tadi namanya juga ini ya Bu ya, lumantar kesuksesan itu juga dari banyak pihak kan gitu, termasuk rekan-rekan dari Pantarlih tadi ya. Boleh kasih semangat dong Bu untuk Pantarlih di lapangan. 2000 lebih loh Bu ini. Iya, komando dari KPU ini. Silakan Bu. Iya, teman-teman Pantarlih, bahwa kerja penjenengan adalah kerja-kerja luar biasa. Betul. Yang menjadi pintu masuk pemenuhan hak pilih setiap warga, khususnya warga Bantul. Ketika warga Bantul terdaftar sebagai pemilih, maka mereka punya hak untuk memilih siapa pemimpinnya di masa yang akan datang. Jadi berbanggalah menjadi Pantarlih. Karena tugas Anda adalah tugas mulia. Betul sekali. Tadi kan kita juga sudah sampai di tahapan ya Bu, sampai dengan kita ngobrolin jumlah Pantarlih dan lain sebagainya. Tahapan yang sedang dilaksanakan. Nah, kapan sih Bu waktu coklit itu sendiri? Ya, jadi untuk coklit ini dilaksanakan mulai 24 Juni sampai dengan 24 Juli 2024. Jadi sebulan Mbak Eka pelaksanaannya. Baik, dengan durasi 1 bulan itu tentunya ini menjadi kerja-kerja yang harus dioptimalkan ya Bu ya. Iya, betul. Oke, lanjut kita masuk ke tadi sudah waktu pelaksanaan dari coklit itu sendiri yang menjadi agenda saat ini sedang dilakukan. Nah, apa saja yang menjadi tanda atau bukti yang sudah tercoklit Bu? Karena kan kita juga harus tahu nih, dan masyarakat serta para teman pemilih harus paham, oh seperti ini loh kalau sudah menjadi tanda atau bukti yang kalau misalkan sudah masuk ke draft atau daftar coklit. Silahkan Bu Uri. Baik, terima kasih Mbak Eka. Jadi teman pemilih dan warga Bantul menjadi menjadi bukti lah. Menjadi bukti bahwa kita ini sudah tercoklit, yaitu mudahnya ya Mbak Eka ya. Mudahnya itu di rumah itu sudah ditempeli stiker. Stiker penanda. Penanda. Jadi nanti kalau di rumah itu sudah ada tanda tempelan stiker, di mana stiker itu di dalamnya juga ada maskot Sigaba. Warnanya merah marun. Dari apa Bu? Sigaba itu singkatan dari simbol guyup warga Bantul. Tepuk tangan dulu dong. Keren banget ya, simbol guyup warga Bantul. Ya, itu adalah maskotnya Pilkada Bantul 2024, mengangkat gerabah karena Kasongan ini menjadi salah satu tempat yang khas bagi ciri khas Bantul begitu. Nah, jadi yang pertama tadi ada stiker coklit yang ditempel di setiap rumah warga yang sudah tercoklit, dan yang kedua Pantarlih kami pada saat proses akhir coklit di satu rumah tangga atau keluarga itu akan menyerahkan satu lembar kertas, yaitu satu lembar kertas yang berisi tentang data nama-nama pemilih di keluarga itu, yang itu kemudian ditandatangani oleh kepala keluarga dan Pantarlih. Itu bukti sudah tercoklit. Jadi ada dua hal, yang pertama adalah stiker coklit, yang kedua adalah lembaran putih, gampangannya gitu saja saya menyampaikan, satu lembar putih gitu, itu sebagai tanda bukti sudah tercoklit. Oke, baik. Ada dua cara tadi ya Bu ya untuk tahu bahwa kita sudah ada tanda atau bukti apabila kita sudah masuk ke coklit, dan itu bisa menjadi informasi penting tentunya untuk para warga Bantul dan juga para teman pemilih. Baik, kita tadi ngobrolin tentang tanda-tanda tanda-tanda gitu ya Bu ya. Tanda-tanda apa ini? Tanda-tanda kalau Anda sudah masuk tercoklit. Nah, kita jadi tahu juga nih Bu, sebagai pemilih nih ya, kita juga harus nggak boleh masa bodoh, nggak boleh apatis. Kita
kita juga harus merasa butuh gitu ya, bahwa demokrasi ini juga bagian dari penunjang pembangunan dan suksesnya pemerintahan Kabupaten Bantul. Nah, siapa saja sih Bu yang bisa menjadi pemilih itu sendiri agar kemudian ini menjadi catatan penting juga untuk para teman pemilih, Bu Wuri? Silahkan. Ya, baik. Jadi siapa saja yang bisa menjadi pemilih pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul, Iya, gitu betul. ya. Yang pertama adalah warga negara Indonesia berKTP Bantul. KTP Harus saya Bantul. kuatkan nih berKTP Oke. Bantulnya, gitu. BerKTP Bantul. Oh iya. BerKTP Bantul dan sudah genap 17 tahun Oke. atau sudah menikah atau pernah menikah. Artinya warga Bantul yang lahir pada tanggal 27 November 2007 itu sudah mempunyai hak pilih Betul. pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024 ini. Atau kalau ada warga Bantul, mohon maaf, yang kemudian sudah menikah sebelum genap usia 17 tahun, maka dia juga sudah punya hak pilih. Itu yang pertama. Yang kedua adalah warga negara Indonesia yang berKTP Bantul ini tidak dicabut hak pilihnya karena secara tetap kemudian dicabut hak pilihnya karena kasus tertentu begitu. Baik. Itu mempunyai hak pilih gitu. Kemudian pensiunan TNI Polri itu juga punya hak pilih. Kalau menjadi TNI Polri aktif kan tidak punya hak pilih, tapi setelah beliau pensiun Purna tugas gitu ya, Bu, ya? maka beliau punya hak pilih. Oke. Begitu. Itu mungkin yang Oke, baik. berkaitan dengan pemilih. Ngomong-ngomong, ini kita sekarang di studionya Ilkom UAD Bantul. Betul, ini Bantul ya, Bu ya? Betul. Berarti Maksudnya, mahasiswa pun sebenarnya bisa ya, Bu ya, bagi mahasiswa yang asli Bantul tapi ya. Bukan mahasiswa semua UAD gitu ya. enggak, iya. Jadi masuknya kalurahannya Tamanan kalau nggak Tamanan salah. ya. Kapanewonnya Banguntapan. Banguntapan Bantul kan ya, Bu? Bantul, Iya. Bantul. Ya, kita juga terima kasih nih KPU sudah mempercayakan Ilkom UAD untuk selalu memberikan kontribusi kerjasama positif juga untuk ranah media juga, publikasi ke warga masyarakat tentunya. Oke, pertanyaan sebelum terakhir, closing statement, Bu. Kita ngobrolin tentang siapa sih, Bu? Kan saya juga jadi penasaran gitu ya, untuk penasaran untuk calon bupati dan wakil bupati Bantul. Nah, ini kan juga nanti akan menjadi representasi atau calon pemimpin masa depannya Bantul. Boleh di-share dong, Bu Wuri? Ya, baik Mbak Eka, ini juga sama seperti masyarakat pada umumnya penasaran, penasaran, Bu. Iya, siapa betul. yang nanti akan saya pilih, kira-kira begitu. Nah, jadi perlu kami sampaikan Mbak Eka beserta seluruh warga Bantul bahwa sampai saat ini kita belum mengetahui siapa yang menjadi pasangan calon bupati dan wakil bupati Bantul tahun 2024. Mengapa demikian? Karena memang saat ini belum masuk tahapan untuk pendaftaran pasangan calon. Baik. Karena pendaftaran pasangan calon bupati dan wakil bupati ini baru akan dimulai tanggal 27 Agustus sampai dengan 29 Agustus 2024. Nah, kalau sudah mendaftar, maka nanti akan ada namanya penelitian administrasi dan seterusnya, dan nanti baru benar-benar kita akan tahu siapa calon bupati dan wakil bupati Bantul tahun 2024 itu tanggal 22 September tahun 2024. Tanggal itu nanti kami akan menetapkan siapa pasangan calon bupati dan wakil bupati Bantul, ada berapa, itu kita baru tahu di tanggal tersebut. Juga ya, Bu ya. Surprise gitu ya. Nanti kita ketemu di tanggal tersebut ya. Saya juga makin penasaran karena belum ada nih namanya gitu ya. Oke, jadi nanti kita tunggu saja ya para warga Bantul dan dipersiapkan untuk calon pemimpin masa depan juga gitu ya, dari kader-kader potensial, anak-anak muda dan penerus bangsa gitu ya, dan juga bapak-bapak, ibu-ibu ya pengen mencalonkan diri gitu ya, Bu ya. Bu Wuri, oke. Closing statement dong Bu Wuri di hari ini terkait tentang hajat di pesta demokrasi yang akan berlangsung di Bantul. Closing statementnya silahkan Bu Wuri.
Ya, baik. Terima kasih Mbak Eka. Seluruh warga Bantul, kami mengharapkan partisipasi aktif panjenengan semua untuk mensukseskan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul tahun 2024. Yang pertama, pastikan bahwa panjenengan semua terdaftar sebagai pemilih. Betul. Maka ketika Pantarlih hadir, mohon disambut dengan hati senang. Itu kuncinya ya. Disiapkan Ya, betul. identitas kependudukannya. Dan yang kedua, jangan lupa datang ke TPS di tanggal 27 November 2024. Gunakan hak pilih Anda, jadilah pemilih yang cerdas, jadilah pemilih yang bijak. Dan pesan kami, karena dunia maya hari ini terus bergerak dengan cepat, maka antisipasi semua informasi supaya yang hoax itu tidak perlu disebarluaskan. Betul. Sehingga informasi-informasi yang benarlah yang akan kita sebarluaskan. Saya rasa itu Mbak Eka statement dari kami. Oke, luar biasa Ibu. Tadi ngobrolin tentang media sosial ya. Jangan lupa juga follow akun sosial media Instagramnya KPU. Apa Bu Instagramnya? Iya, jadi @KPU Bantul. Oke, @KPU Bantul. Jadi semua update informasi juga bisa dilihat di akun sosial media. Kan itu penting sekali ya Bu ya. Iya. Oke, sebelum saya tutup, tentunya terima kasih Bu Wuri sudah rawuh di lab atau di ruangan podcastnya Ilkom Prodi Ilmu Komunikasi UAD, dan acara kali ini kerjasama dengan KPU Bantul. Pemirsa dan juga teman pemilih serta warga Bantul dimanapun Anda berada, jadi tetap simak di akun Instagram KPU Bantul dengan informasi terupdate terkait Pilkada Bantul, dan dengan tagline Bantul Wilujeng. Temanya atau tajuknya dengan spirit gayuh Rahayu Projo Taman Sari. Ini juga bagian dari pentingnya bagaimana kontribusi tiap individu atau tiap orang untuk suksesnya Pilkada Bantul dengan spirit gayuh Rahayu Projo Taman Sari. Matur nuwun sanget. Cekap semanten saking kula mbok bilih wonten ingkang kirang pas, kula nyuwun agunging samudra pangaksami. Sukses selalu Bu Wuri. Salam untuk rekan-rekan jajaran dari KPU Bantul. KPU Bantul 3 kata dari saya Bu. Berintegritas, profesional, dan tentunya dengan memberikan layanan yang prima untuk warga masyarakat. Tepuk tangan dulu dong untuk KPU Bantul tercinta. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur warga Bantul Yogyakarta, mari kita ramaikan